Pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurhasanah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya semester 3. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi kedua dari mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, yaitu pengertian, persamaan, dan perbedaan dari pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah pengertian pemerolehan bahasa. Apa itu pemerolehan bahasa? Pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Istilah pemerolehan dipakai untuk proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasanya. Bahasa yang diperoleh bisa berupa vokal, yakni pada bahasa lisan atau bunyi ujarannya, dan bisa berupa isyarat. Pemerolehan bahasa ini ada ketika kita masih kecil atau kita baru lahir, kita menangis, merengek, meminta makan, itu sebetulnya sudah termasuk ke dalam pemerolehan bahasa. Nah, di sini ada dua teori tentang bagaimana manusia memperoleh bahasa pertamanya. Yang pertama yaitu teori Navisit yang menyebutkan bahwa manusia memperoleh bahasanya secara alami tanpa pembelajaran khusus, terus tidak formal. Bahasa ini tidak dibatasi. Nah, semisal contoh ibu dan anak sehari-hari melakukan teori Navisit ini. Yang kedua, teori learning yang menyatakan bahwa manusia memperoleh bahasa melalui proses pembelajarannya. Ada sebagian yang mengemukakan teori ini lebih ke perilakunya. Dan dalam teori learning ini, pengajaran bahasa mengembangkan metode drill atau memperbanyak latihan baik dalam tulisan ataupun lisan. Nah, sebagai contoh, di madrasah seorang guru melakukan pembelajaran bahasa kepada muridnya. Seorang guru terlebih dahulu mempersiapkan apa yang akan dia sampaikan, semisal kosakata bahasa Arab. Seorang guru menulis terlebih dahulu di board, kemudian menyuruh muridnya untuk menulis. Setelah selesai ditulis, seorang guru memerintahkan untuk dibaca. Setelah dibaca berulang kali, beberapa kali, dan terus-menerus diulang, seorang murid tentunya akan dapat menghafal kosakata tersebut dan bisa mempraktekkannya. Yang kedua, pengertian pembelajaran bahasa. Apa yang dimaksud dengan pengertian pembelajaran bahasa? Pembelajaran atau taklim tadris adalah proses yang identik dengan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi kegiatan belajar. Dalam KBBI, edisi pembelajaran berarti proses cara pembuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Bahauddin menjelaskan bahwa pelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran bahasa adalah proses penguasaan bahasa, baik pada bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Proses penguasaan bahasa sendiri meliputi penguasaan secara alamiah maupun secara formal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa terbagi menjadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor motivasi. Dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa kedua, motivasi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi integratif dan fungsi instrumental.
Nah, ada juga faktor usia. Faktor orang dewasa tampaknya maju lebih cepat daripada anak-anak dalam bidang morfologi dan sintaksis, paling tidak pada permulaan masa belajar. Nah, anak-anak lebih berhasil dibanding orang dewasa, tetapi tidak selalu lebih cepat. Adapun faktor penyaji formal. Nah, faktor penyaji formal ini, lingkungan bahasa dapat dibedakan menjadi lingkungan formal seperti di kelas, dalam proses pembelajaran mengajar, dan artifisial, lingkungan informal atau natural. Mungkin itu pembahasan dari segi faktor-faktor penuntut dalam pembelajaran bahasa. Nah, adapun persamaan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Di sini persamaan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa itu yang pertama adalah praktek amum rosatun. Baik pemerolehan maupun pembelajaran pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan. Jadi praktek merupakan syarat wajib untuk memperoleh maupun pembelajaran bahasa. Nah, praktek ini sangat penting dilakukan dalam pengajaran bahasa, karena bila mana seseorang belum mampu menguasai bahasa tersebut, jika sering dipraktekkan, kedepannya akan lebih mudah digunakan. Yang kedua, meniru at-taqlid. Meniru model yang ada di sekitar dalam berlaku baik pemerolehan maupun pembelajaran, baik dari aspek suara, kalimat, dan metode menggunakannya. Yang diperoleh pembelajaran adalah berasal dari seorang guru. Guru ini adalah sosok yang akan ditiru oleh muridnya. Bila mana seorang guru menyampaikan pembelajaran yang salah, maka muridnya pun akan ikut salah. Apabila seorang guru menyampaikan sesuatu yang benar, maka muridnya pun akan benar. Nah, dalam hal pembelajaran di sini ada beberapa hal dalam mempelajari bahasa, apalagi bahasa Arab, karena konteksnya sangat luas dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tata bahasa. Ketiga, memahami al-fahum. Secara alami, pembelajaran memahami bahasa terlebih dahulu sebelum ia menggunakannya, sehingga kita sering menemukan orang yang hanya bisa memahami tapi tidak mampu menggunakan suatu bahasa. Nah, kejadian ini sangat sering terjadi di lingkungan kita. Contoh, ada syekh dari Timur Tengah datang ke Indonesia. Nah, seorang murid jurusan pendidikan bahasa Arab tentunya belajar bahasa Arab, namun terkadang ada yang paham namun susah untuk diungkapkan. Nah, ketika datang seorang syekh berbicara, dia mengerti, dia paham apa yang syekh itu bicarakan. Namun ketika dia akan menjawab, dia akan berbicara kepada syekh itu, dia bingung apa yang harus dia katakan. Dia bingung untuk mengucapkannya karena sebetulnya dia paham apa yang harus dia ucapkan, namun susah untuk diungkapkan. Begitu. Kejadian ini sangat banyak sekali seorang murid. Begitupun di dalam sekolah, seorang murid ingin bertanya namun sulit untuk mengutarakan bahasanya tersebut. Nah, pemahaman ini sangat penting dalam konteks pembelajaran bahasa. Yang keempat, runtun dalam keterampilan bahasa, tadribul maharif bil lughawiyah. Nah, keterampilan bahasa juga sangat penting ya dikuasai dalam pembelajaran bahasa ini, karena di dalam bahasa ada tata bahasa yang kita pelajari di pembelajaran bahasa. Kita harus bisa mempraktekannya, karena bahasa itu, misal bahasa Arab kalau salah pelafalannya, pengucapannya bakal salah artinya. Begitupun juga dengan bahasa Inggris, begitu ya. Yang kelima, mempelajari kaidah-kaidah bahasa. Di sini kita harus pintar-pintar mengkaji bahasa, karena kaidah-kaidah di dalamnya itu sangat penting, sangat banyak, dan kita harus menggali kaidah-kaidah tersebut. Yang terakhir pembahasan dari saya yaitu
Perbedaan pemurahan dan pembelajaran bahasa. Pemurahan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Yang pertama, pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama dan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Yang kedua, pemerolehan secara bawah sadar dan alamiah, sedangkan pembelajaran sadar dan disengaja. Yang ketiga, pemerolehan bahasa lebih dominan makna proses mengetahui, sedangkan pembelajaran dominan kepada proses memahami setelah mengetahui. Melihat dari pendapat Kresen 1976, dapat disimpulkan juga perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Yang pemerolehan bahasa, yang pertama, proses terjadi secara ambang sadar pada pemerolehan bahasa pertama. Kedua, komunikasi terjadi secara alamiah, secara natural. Yang ketiga, keberhasilan belajar bahasa bagi anak tidak mungkin dihindari. Keempat, pembelajaran tidak dapat menyebut aturan tata bahasa. Yang kelima, tidak diperkuat oleh pengajaran. Uraian tentang tata bahasa dan tidak ada koreksi. Yang keenam, yang terakhir, proses diatur oleh strategi universal yang disebut LAD, Language Acquisition Device. Nah, mungkin itu beberapa pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, kekeliruan atau salah penyampaian dalam materi ini karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.